Inilah yang terjadi di babak ke-9 kejuaraan FIM Motocross Dunia Liqui Moly MotoGP Jerman di Tuchenthal MS2 race pertama. Liam Everts menyelesaikan giliran pertama untuk meraih Vauxhall slot pertama di musim ini. Di sampingnya Ron van der Mogic dan di belakangnya rekan setimnya Adria Adamo berkeliling di luar sini. Lucas Koenen juga naik dari posisi 4 ke posisi ketiga. Menjelang akhir lap pertama, Koenen berada di urutan kedua dan kemudian melewati Liam Everts untuk mengambil alih kepemimpinan. Kemudian Michael Harub tidak seberuntung itu, dia jatuh dari posisi ke-8 setelah berselisih dengan Marcel Stover dan dia kembali dari 30 ke posisi 8. Kemudian kesalahan dari Liam Everts dari posisi kedua menjadi ketiga, itu memungkinkan Van der Mogic untuk lolos dan dia akan bertahan di sana selama hampir setengah balapan. Liam Everts menemukan jalan kembali melewati lap ke-11. Van der Mogic kini berada di urutan ketiga Liam Everts hingga detik ke ini. Cade Wolf, pemimpin kejuaraan, datang akhir pekan ini tapi berkendara dengan pergelangan kaki kanan yang rusak parah. Akhirnya melakukan penampilan yang beruntung untuk pulang di rumah di urutan ke-11. Sayang sekali Adamo jatuh, dia berada di urutan ketiga di saat itu. Kali ini Van der Mogic kemudian tumbang dari posisi ketiga. Van der Mogic kembali dan turun di posisi kelima. Thibaut Benistan lolos, begitu pula Adria Adamo. Plat merah pemimpin kejuaraan dipertaruhkan dari pembalap Italia itu yang pada akhirnya akan melewati garis untuk mengambilnya untuk sementara. 6 poin untuk Cade Wolf, tetapi kemenangan jatuh untuk kedua kalinya kepada crosser berusia 16 tahun Lucas Koenen. MS2 race kedua. Memanfaatkan posisi balapan kualifikasi RAM terbaiknya kedua pada hari Sabtu, Liam Everts dengan Vauxhall slot kedua. Tetapi tidak lama kemudian, karena di sisi lain Gunung Liqui Moly, Lucas Koenen berhasil memimpin di race kedua ini. Crosser 72 Liam Everts turun ke peringkat kedua. Adria Adamo 80 peringkat ketiga. Tapi dia dengan cepat ditempatkan kembali ke posisi keempat oleh Jago Hirt, pembalap Yamaha membagi 2 KTM. Adamo akhirnya mengalahkan Jago Hirt untuk naik ke posisi 3 di lap ketiga. Ron van der Mogic melakukan kesalahan pada saat bersama di posisi kelima. Benistan lolos dan beberapa lap kemudian Michael Harub menyusul van der Mogic dan sekarang berada di posisi ke-6. Beberapa tikungan berikutnya, Thibaut Benistan akhirnya pindah ke posisi keempat dengan operan ini pada Jago Hirt dan kemudian di lap ke-11 untuk pemimpin balapan dan calon pemenang Grand Prix saat Lucas Koenen sayang sekali keluar dari balapan dan Anda bisa melihat rasa frustasi dari crosser muda berusia 16 tahun. Dan pemimpin baru race kedua ini adalah Liam Everts, sementara itu Jan Pancar mengungguli Isaf Giting untuk naik beberapa posisi. Kemudian Cade Wolf turun dari posisi ke-9 ke posisi ke-11 untuk kembali di posisi 10 dalam beberapa lap terakhir. Pancar belum selesai, pembalap privater menempatkan dirinya di urutan ke-6 dengan gerakan ini di atas Jago Hirt, performa luar biasa untuk memimpin Slovenia ini. Dan performa yang menakjubkan untuk Liam Everts juga melengkapi lap ke-18 dengan kemenangan balapan pertamanya, juga kemenangan Grand Prix karir pertamanya di MS2. Selamat kepada Liam Everts. Dan berikut hasil keseluruhan, ini adalah kemenangan Grand Prix ke-125 untuk keluarga Everts. Jelas, Stefan Everts mendapatkan 1, Harry Everts mendapatkan 23 dan sekarang yang pertama di papan untuk Liam Everts. Namun, Adamo kini memimpin klasemen dan meraih plat merah untuk kedua kalinya di musim ini. Dia 13 poin dari Benistan, kedua The Wolf dan yang ketiga Van der Mogic dan Jago Hirt melengkapi 5 besar. Itu sangat sulit, 8 menit terakhir rasanya seperti selamanya. Tapi saya mencoba untuk tetap mulus dan menghitung putaran. Anda tahu, teruskan, pertahankan ritme. Dan saya tahu Adria tidak menutup. Jadi saya hanya melakukannya dengan halus dan terus berjalan. Dan seperti yang Anda katakan, kerja keras terbayar. Saya baru saja mendapatkan 100 untuk pergi sekarang. MotoGP race pertama. Balapan MotoGP pertama benar-benar menegangkan. Jeremy Seewer melintasi garis Vauxhall untuk ke-7 kalinya di musim ini tepat di depan Jorge Prado, Jeffrey Herling, Romain Febvre dan Ruben Fernandez. Forato juga tidak terlalu jauh di belakang saat mereka mendaki Gunung Liqui Moly untuk pertama kalinya. Di lap kedua, Febvre mengitari sisi luar Fernandez untuk merebut kembali posisi keempat yang baru saja ia kalahkan. Tapi kemudian Romain Febvre terjatuh mengangkat dirinya di urutan ke-8.
Kemudian Jeffrey Herling menemukan sweet spot di lintasan dan dia menggunakannya untuk mengohakkan bagian luar Prado di lap kelima untuk bergerak di urutan kedua. Saat Forato belajar berlari ke belakang Fernandez, dia ada di sana di tempat kelima, bangkit di bawah tekanan meskipun dari Kodenov yang menemukan jalan melewati pembalap Italia itu beberapa tikungan kemudian. Kodenov sekarang berada di urutan kelima, Forato sekarang berada di urutan keenam. Tantangan untuk memimpin datang dan pergi Herling di luar Seward pada lap ke-12 bagian yang sama, tapi itu tidak akan terlalu baik untuk The Bullet nanti di balapan. Kali ini Prado beberapa lap kemudian memasuki posisi kedua, Seward sekarang berada di urutan ketiga. Tonton ini di sini, Jeffrey Herling memimpin sampai ini terjadi kecelakaan hebat di bagian trek yang sama di mana dia melakukan dua operan untuk mengambil alih keunggulan. Dia mengangkat dirinya sendiri, dia babak belur dan memar. Dan entah bagaimana Jeffrey Herling berjuang untuk 1 poin kejuaraan dunia. Dia pulang di posisi ke-20 tapi dia jelas merasa sangat tidak nyaman dan kesakitan. Jorge Prado bagaimanapun memimpin 4 lap terakhir dan melewati batas untuk kemenangan ke-6-nya di musim ini dari Seward dan Fernandez dengan Kodenov dan Forato melengkapi 5 besar. MXGP race kedua. Menuju race kedua, Prado kini unggul 42 poin depan lapangan, tapi sekali lagi Yamaha yang meraih Fox Hosot kali ini Glenn Kodenov untuk kedua kalinya di musim ini. Tonton Jeremy Seward di sini, satu kesalahan di sana, Forato berlari di belakangnya dan kemudian Lupino. Valentin Guyot naik ke posisi ke-24 dan berjuang kembali ke posisi ke-13. Dan kemudian Fevre turun dari posisi ketiga saat dia mendekati Prado. Dia bangkit di urutan kelima di belakang rekan timnya Mitch Evans. Dengan cepat menemukan jalannya dan kemudian menempati posisi ketiga dari Ruben Fernandez di lap ke-8, mengitari bagian luar pembalap Spanyol itu. Fernandez hanya melakukan gerakan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dan meraih poin sebanyak yang dia bisa. Setelah kecelakaan di belokan kedua itu, Jeremy Seward menyerang melewati Mitch Evans untuk posisi kelima. Disitulah dia akan tinggal. Tapi keunggulan berganti di lap ke-16. Kesalahan Kodenov di puncak bukit memungkinkan Prado mengambil bagian dalam tikungan. Kesalahan dari Fernandez memungkinkan Seward untuk menutup. Tetapi pembalap Swiss Jeremy Seward tidak mampu memanfaatkannya dan dia berada di urutan kelima. Ruben Fernandez akan melewati garis urutan keempat di belakang Romain Fevre. Tapi untuk pertama kalinya tahun ini, Jorge Prado menang 1-1 untuk yang kedua kalinya tahun ini. Itu adalah kemenangan balapan ke-70 dalam karirnya dan kemenangan Grand Prix nomor 38 untuk mengikat Mikel Pinchon ke-8 dalam daftar kemenangan sepanjang masa. Jadi hari yang sempurna bagi Prado saat dia memenangkan pertarungan kualifikasi RAM di 2 balapan. Kodenov dan Fernandez bergabung dengannya di podium. Dan Prado kini unggul 67 poin dari Jeffrey Herling. Kami belum tahu kondisi Herling atau apakah dia bakal ikut ke bertanding di Indonesia dalam 2 minggu. Tapi podium Anda, Prado, Kodenov, dan Fernandez, dan plat merah masih menjadi milik Jorge Prado. Balapan kedua itu kami harus bekerja keras untuk menang dan Glenn memiliki ritme yang sangat bagus. Dia ada di depan lini yang bagus dan dia sulit untuk lulus. Dan saya mencoba beberapa kali untuk mengubah jalur dan saya kehilangan beberapa meter. Saya kembali kepadanya dan saya menunggu sampai putaran terakhir. Saya merasa sangat cukup kuat dan dia membuat kesalahan kecil. Saya sangat dekat tepat di bagian trek yang sempurna dan saya mewujudkannya. Jadi saya sangat senang. Kemarin sekali lagi satu hari ini. Ini akhir pekan yang sempurna bagi saya untuk kejuaraan. Berharap Jeffrey untuk kembali secepat mungkin. Sangat menyenangkan telah berjuang bersama untuk kejuaraan dan dapat minta lebih banyak terima kasih kepada seluruh tim balap pabrik gas Red Bull dan semua orang di rumah.